Bapak, kami bersyukur jika hari ini kami mempelajari dari awal kitab Wahyu ini, dan Engkau menjanjikan ada satu sukacita, ada satu kemenangan besar, dan tidak ada keraguan bahwa umat percaya tidak pernah dikalahkan dan bahkan diinjak-injak oleh iblis dan seluruh dunia serta seisinya. Dan kami percaya bahwa terbalik dengan sesuatu yang harus kami lihat di dalam kenyataan hidup kami, bahwa kekuatan iblislah yang sudah diinjak oleh kuasa Sang Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi, dan di dalam kayu salib, di atas kayu salib itulah kami mendapatkan kemenangan dan dijanjikan selama-lamanya. Dan inilah satu peperangan yang akan kami lihat, dan kami harus mendeteksi, kami harus berani melihat, serta berani menghadapi seluruh dari para sasaran si naga ini, iblis, si ular, dan juga yang akan terus menghancurkan kehidupan manusia. Dan kami adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Kristus. Kami tidak akan bisa dirobohkan. Dan kami akan tetap berjaya, walaupun kami tahu kami bisa jatuh bangun, tetapi kuasa kemenangan selalu ada pada anak-anak yang sudah mendapatkan jaminan darah Kristus. Terima kasih Bapak, biarlah Roh Tuhan menolong kami dalam segala kesulitan pemikiran kami, dan juga menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang 12 ayat, saya bacakan ayat yang ke-13 dulu ya. Naga memburu perempuan itu. Saudara, setiap kali ada perempuan, kita tahu bahwa itu sudah dimulai dan sudah dijelaskan sejak kitab Kejadian. Ya, kita tahu kitab Kejadian itu ada satu yang dijelaskan oleh Tuhan bahwa perempuan, keturunan perempuan dan keturunan daripada iblis itu akan berperang sampai selesai akhir dunia. Jadi keturunanmu akan meremukkan kepalanya, dan keturunan iblis itu akan menghancurkan tumit dari keturunan perempuan itu. Dan perempuan dan si ular. Nah, saudara, ini satu perbandingan, dan itu adalah satu wujud yang terus akan ada. Dan kemudian ditutup dalam kitab Wahyu, perempuan dan si naga. Kenapa si naga? Dan disebut sebagai si ular tua. Jadi bukan muda. Saudara tahu ular yang muda, yang polos gitu kan, kecil gitu. Nah, enggak terlalu menakutkan kalau masih kecil kan. Dan waktu dia semakin besar, maka dia punya bisa dan taring itu, dia semakin bertumbuh dan semakin beracun. Semakin tua, ular itu semakin tua, dia semakin besar kekuatannya, dan pengaruh serta racunnya itu semakin mematikan. Dan disebut sebagai si ular, bukan ular yang biasa yang di Taman Eden, tapi ular itu sudah tua. Jadi kata tua itu menunjukkan tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi. Jadi semakin, kalau kita katakan kejahatannya itu dan bisa ularnya itu matang. Dan kenapa Tuhan mematangkan itu semua? Dosa yang dilakukan kemudian matang menghasilkan maut. Ya karena akan dibinasakan. Ya. Oke, kita lihat ini. Wahyu 12 ayat yang ke-13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi siapa yang diburu? Ini jelas adalah menunjuk kepada lahirnya Sang Mesias. Jadi dari garis keturunan perempuan itu akan lahir seorang benih, dari keturunan Abraham dijanjikan dia akan menjadi penyelamat. Adam juga sama, dari keturunanmu akan ada seorang penyelamat. Nuh juga sama, Abraham, serta kemudian Musa mengingatkan itu, dan Daud ingatkan Tuhan tentang keturunannya, serta kemudian Yesus datang. Dan ini menjadi puncak kekuatan daripada iblis untuk menggagalkan itu. Saudara, kita lihat, kalau kita melihat Natal, seolah-olah Natal itu tidak ada iblis di sana. Seolah-olah. Kita lihat, kalau kita merayakan Natal itu,
kita lihat Natal semua yang terjadi kan, sudah nggak ada bentuk iblis di sana. Semuanya bentuknya Santa Claus, ya kan? Terus kemudian kereta kencana, ya kan, yang dikendarai itu kan terus salju, terus banyak boneka, snowman gitu kan. Saudara, tidak ada satupun di situ ada wakil iblis sana. Padahal Natal itu adalah perayaan yang paling disukai oleh setan. Saudara sadar atau tidak sadar? Natal itu adalah tempat di mana berita tentang Kristus itu yang paling banyak diselewengkan. Sehingga waktu merayakan Natal, orang tidak pernah merayakan bahwa terjadi peperangan, terjadi suatu begitu krisis yang luar biasa. Waktu Yesus datang itu ada kekuatan yang besar yang akan menghalangi, dan melalui penguasa-penguasa dan melalui kekuatan-kekuatan fisik militer, surah itu menghancurkan dan ingin membunuh sang anak. Dan itu nggak pernah kita ceritakan di Natal. Betul? Natal itu kasih Tuhan yang besar. Natal itu adalah satu keselamatan bagi kita. Tapi saudara, kita nggak pernah dibawa dalam gambaran bahwa itu terjadi peperangan yang luar biasa. Jadi Natal kita adalah Natal yang saudara itu Natal yang mendunia. Dan kita tidak melihat ada sesuatu yang bahaya dan kekuatan yang luar biasa. Dan termasuk Herodes ingin membunuh sang. Dan dia menunggu orang-orang Majus untuk memberitahu pada dia di mana sebenarnya. Dan orang Majus diberitahu oleh Tuhan supaya tidak kembali ke Herodes dan cepat pergi ke daerah lain. Sampai kemudian lewat perbatasan negara dan Herodes tidak bisa untuk menangkap mereka. Kenapa? Bukan wilayah Romawi. Sudah di laut itu. Kalau sudah di laut, nggak bisa. Sudah di seberang perbatasan, dia nggak punya hak untuk membunuh siapapun, mengejar siapapun. Dan itu cara Tuhan. Jadi bayangkan seluruh lini, seluruh wilayah, seluruh pemerintahan dikuasai oleh Herodes. Dia perintahkan apapun, mau di ujung sana, berhenti sana, itu bisa semua. Ya, bisa semua. Dan itu juga terjadi pada waktu Musa lahir. Setiap anak laki-laki itu. Oke, kita lihat ini. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Ia memburu. Jadi iblis itu kerjanya apa? Memburu anak-anak Tuhan. Siapa yang suka memburu di padang belantara, padang gundul, dan kemudian di hutan-hutan? Siapa yang senang memburu? Siapa itu? Harimau, binatang-binatang buas. Itu kan memburu semua. Dan kapan mereka memburu? Biasanya, saudara, kapan mereka memburu? Binatang buas itu senang memburu mau terbenamnya matahari. Pada waktu semua sudah kelelahan. Maka yang diburu, kalau itu singa, macan, atau binatang-binatang anjing-anjing itu kan, sebenarnya itu kalau memburu, itu yang dicari, bukan yang kuat. Pernah lihat kan? Singa atau betina singa jantan yang itu kan? Yang diburu itu apa? Bukan kerbau yang gede, susah. Yang diburu adalah anaknya. Yang paling nggak bisa lari. Nah, itu yang dihantam dulu. Jadi diancam dulu, wah lari terbirit-birit, wah yang punya kekuatan lari. Tapi yang nggak bisa lari, yang nggak punya kekuatan, nah itu sasaran langsung terkena dan dijadikan makan. Dan ini semua adalah ciri khas dalam pemburuan iblis kepada anak-anak Tuhan. Jadi gereja-gereja anak-anak Tuhan yang tidak siap di dalam pengenalan akan Kristus, itu sasaran empuk bagi Kristen yang palsu, Kristen progresif, Kristen yang liberal, Yahweisme, terus Mormonisme, terus ada saksi Yehova. Wah, itu sasaran empuk bagi orang-orang Kristen yang tidak mempunyai ketahanan dan kedewasaan di dalam mengenal Tuhan. Dan mereka gugur semua. Dan berapa yang gugur? Dikatakan sepertiga dari bumi itu dan pengikut dari malaikat dan seluruh yang di bumi, sepertiga itu diseret oleh iblis. Jadi kira-kira 33%, 3,3.
Jadi 3 orang satu kena, 3 orang satu kena, 3 orang satu kena. Itu kalau prosentase di sepertiga diseret oleh iblis. Jadi sifat iblis apa? Memburu. Memburu siapa? Yang paling lemah. Siapakah yang paling lemah? Adam atau Hawa? Siapa yang lemah? Siapa yang menerima firman pertama kali? Adam. Dan ada beritahuan pada istrinya. Oh, kita nggak boleh makan ini. Siapa yang diserang oleh si ular? Adam? Bukan. Siapa yang diserang? Hawa. Dan itu cara memburu iblis. Ayub punya kekuatan, punya hebat. Dia punya iman luar biasa. Terus siapa yang menang? Istrinya. Istrinya diserang. Dan kemudian kutukilah Tuhan. Ya. Oke, ayat yang 14. Kepada perempuan itu, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular. Ya, dari ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, 3,5 tahun. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu untuk menenggelamkan perempuan itu, supaya ia dihanyutkan oleh sungai itu. Jadi dibanjiri dan kemudian ditenggelamkan perempuan itu, kena banjir air begitu besar, aliran air itu perempuan itu seolah mau tenggelam. Lalu ular itu menyemburkan mulutnya dan ingin menghanyutkan perempuan itu. 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Saudara, bumi itu lambang apa? Di dalam kitab Wahyu, bumi adalah lambang di mana peperangan itu terjadi. Dan Tuhan akhirnya memakai seluruh dari orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan itu. Saudara, itu yang akan membuka dan perempuan itu diselamatkan. Apa yang diselamatkan? Perempuan itu bukan dilepaskan dan diangkat dari air. Enggak. Airnya yang disedot oleh bumi. Jadi air yang dikasih oleh naga ini sembur dari mulutnya itu pengaruh kesesatan, pengaruh yang luar biasa itu, dan ajaran-ajaran yang rusaknya luar biasa disembur ke gereja. Terus ditelan oleh siapa? Oleh bumi. Karena bumi lah tempat di mana seluruh kesesatan itu berada. Dan dibuang, ditelan. Dan Tuhan kemudian membersihkan perempuan ini dan seluruh keturunannya. Dan Tuhan menolong dengan bumi, mengangkat mulutnya, dan menelan mereka. Saudara, kita ingat Bani Korah, Datan, Natan, Abiram, dan termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dibuka semuanya dan dimasukkan ke dalam kebinasaan. Dan itu cara Tuhan. Jadi saudara, air yang dibawa oleh iblis ini dari mulutnya dan air yang dibawa oleh Sang Mesias dengan pohon kehidupan itu beda. Air yang dibawa pohon kehidupan itu menyembuhkan bangsa-bangsa dan memberikan mujizat untuk menyegarkan, dan semua kehidupan itu menjadi kehidupan yang bersih, kehidupan yang suci, yang kudus. Sedangkan iblis ini menyemburkan mulutnya dengan air itu, saudara, itu membawa seluruh daripada gereja Tuhan. Dan jika memungkinkan, saudara, semua itu akhirnya disesatkan dan kemudian binasa bersama dengan dia. Dan itu tujuan daripada iblis. Ya. Nah, kita lihat ini ayat selanjutnya. Ya. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, yang membuka mulutnya dan menelan sungai yang disembulkan naga itu dari mulutnya. 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi. Siapa yang diperangi? Keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ada berapa yang diperangi oleh iblis? 1, anak yang akan dilahirkan. 2, perempuan itu. 3,
keturunan dari perempuan itu. Nah, saudara di sini berhenti dan pada waktu pasal 13, saudara di situ ada pemandangan yang baru tentang peperangan yang kekal ini. Jadi mulai di situ iblis marah dan dia mulai menggarap, wah kalau perempuan ini sudah nggak bisa dikalahkan, anak laki-laki nggak bisa dikalahkan, Mesias nggak bisa dikalahkan, dia mengejar siapa? Mengejar gereja Tuhan, gereja di kisah para rasul. Wah, saudara, itu luar biasa sekali menderita. Dimanapun mereka berada, mereka dikejar habis-habisan. Dan mereka ada yang dibunuh, dianiaya. Wah, pokoknya dengan segala macam cara mereka akhirnya mengalami kematian. Dan berapa ribu orang Kristen mati sampai sekarang datanya tidak pernah ada. Menurut buku catatan buku martir yang ada di dunia ini, berapa orang yang sudah mati martir di negara-negara seperti Afrika, di China semuanya. Saudara, udah lebih dari puluhan juta orang martir yang dibunuh karena ini. Dan apakah itu akan berhenti? Tidak berhenti. Dan akan terus. Saudara, martir itu ada dua macam martir. Atau martir yang berdasarkan secara fisik dari pemerintahan, dan martir yang berdasarkan dalam keimanan karena kesetiaan kebenaran, dan dia mati, dia terus dihantam dengan pengertian-pengertian yang melawan firman Tuhan, dia tetap bertahan sampai dia merasakan sampai titik hidup yang terakhir. Jadi itu bukan dibakar, bukan digergaji, bukan itu. Bukan martir yang secara fisik, tapi orang-orang setia. Dan waktu dia mengalami kesulitan, kenapa kamu tetap menjadi orang Kristen? Kan kamu jadi orang Kristen tambah susah, tambah banyak penyakit, tambah nggak benar hidupmu. Coba kamu ikut saya, ini hidup saya. Atau kamu kawin dengan dia, wah kalau kamu kawin dengan dia, hidupmu akan enak, dijamin semuanya. Ini loh, anakmu jadi enak. Saudara, itu martir juga. Dan begitu kita goyah iman kita, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting ya karena papa mama susah, ibu bapak susah, udahlah aku dikawin oleh orang tua itu nggak apa-apa. Kenapa? Yang penting kamu bahagia, yang penting kamu dapat uang, penting kamu masa depanmu nggak susah, makan nggak susah, udahlah aku dijual aja nggak apa-apa. Dan itu terjadi di mana-mana di seluruh dunia sepanjang sejarah. Sampai ada seorang anak itu melaporkan bapaknya karena dia tidak mau ikut bapaknya menjadi Kristen, dan dilaporkan ke pemerintah Romawi, dibunuh bapaknya. Dan itu terjadi. Di dalam sejarah gereja ada semuanya. Bapaknya lapor anaknya, anak mau bapaknya, mamanya lapor anak, mamanya lapor anak. Itu terjadi, dan itu bukan sesuatu yang sesuatu yang asing dan nggak masuk akal. Dan itu terjadi. Kenapa bisa terjadi? Saudara, kita manusia, dan kita tahu betapa sulitnya kita hidup. Saudara, semua sistem yang ada di dunia ini nanti akan menjadi satu sistem yang baru. Saudara, ini sedang dikerjakan satu sistem ekonomi secara global. Jadi negara-negara itu punya sistem sendiri. Ada persekongkolannya, ada aliansinya. Jadi Eropa dengan Amerika punya aliansi. Negara-negara seperti Rusia, China punya aliansi dengan India sekarang bentuk aliansi. Dan kemudian semua bentuk aliansi. Dan Indonesia ikut di dalam aliansi dengan China. Karena banyak pembangunan itu China akan membantu Indonesia. Mau bangun bendungan, mau bangun jembatan, mau bangun kereta api. Itu semuanya bekerja sama dengan China. Saudara, semua negara yang kerjasama dengan China, nggak ada negara yang maju. Ini catatan dalam seluruh sepanjang sejarah China kerjasama dengan negara apapun, nggak ada satu negara yang makmur. Indonesia kerjasama dengan China, sama, ujungnya akan sama. Saya orang Chinese, tapi saya tidak mengolok bangsa Cina. Tapi karena memang itulah, jadi dia mendahulukan rakyatnya 1 miliar lebih itu. Dia lebih mementingkan rakyatnya supaya rakyatnya tidak susah makan semuanya. Dia mengglorifikasi seluruh kebutuhan rakyatnya. Makanan berlimpah. Saudara, China itu berkelimpahan dalam segala makanan, minum, makanan, obat-obatan.
berkelimpahan luar biasa. Dan dari mana semua barang itu? Dari bangsa-bangsa lain disedot oleh dia semuanya. Bukan dari dia. Dari Afrika diambil besinya, dari Indonesia diambil boksinya, diambil dengan nikelnya, itu akan diambil semua untuk keagungan dan kemuliaan bangsa China yang akan berjaya. Soal kamu mati bangsa lain urusan, nggak ada urusan itu kan. Yang penting bangsa kamu aman, nyaman, makmur. Kamu bangsamu hancur urusanmu. Dan semua sudah mengingatkan kepada kita. Dan itu cara dari siapa? Itu adalah cara bagaimana kegelapan itu menguasai, bukan hanya memburu. Dia sedang mengerjakan satu kubu-kubu. Nah ini kalau kubu-kubu kan, kekuatan-kekuatan itu akan dibangun dan kemudian dicengkeram satu-satu semuanya. Dan tidak ada bangsa yang kemudian bisa hidup yang tidak dicengkeram oleh kekuatan ini. Dan itu akan memuncak di dalam hadirnya antikristus. Dan ada yang sudah mengatakan ada ditanam chips di otak, ada yang tanam chips di tangan. Jadi kemana-mana, jadi nggak usah pakai kartu lagi, kartu. Udah kuno. Gimana ditanamnya? Kira ada yang ditaruh di sini, ada yang taruh di tangan, ada yang taruh di kepala di sini, ada yang ditanam, dan semuanya bisa. Jadi sekarang taksi sudah nggak perlu supir. Di China sudah taksi udah datang mobilnya. Taksi, Pak, kok nggak ada supirnya? Nggak ada supirnya. Meriah. Aku mau. Ini zaman lempung. Itu namanya kereta tunggu. Yang masih kuno. Begitu ke China, ke Beijing, ke semuanya. Terus taksi. Nggak ada itu taksi mobil listrik. Semua. Mau kemana? Tinggal pakai go-kart. Mau berdiri. Buka. Semuanya. Nggak ada orang semuanya. Tapi ada suaranya. Selamat pagi, cawan. Gitu kan. Dan semua ada di sana. Dan mau kemana? Ada semua. Dan jujur. Nggak neko-neko. Kalau supir kan kurang aja. Diputar-putar gitu kan. Enggak, ini jujur. Beretika luar biasa. Enggak macam-macam. Diantar, dan betul-betul tepat, dia tepat. Dan jujur, ukurannya berapa kilo, berapa rupiah 1 kilonya, itu jujur semuanya. Enggak, apa itu misalnya motong-motong gitu kan, diskon-diskon enggak ada. Nah itu sudah terjadi dan itu akan semakin hebat. Dan bukan hanya itu, China sedang membangun satu teknologi yang baru, yaitu lalu lintas udara pakai drone. Dan sekarang udah ada di sana. Beijing, Shanghai, kemudian Guangzhou, Sichuan, itu sudah ngirim barang, nggak pakai orang, pakai apa? Drone. Mana rumahnya? Di depan mau pakai tetap. Kapan nyampe? Baru pesan sejam. Bentar lagi udah nyampe depan. Pakai apa? Drone. Pakai gini perempatan, nunggu lampu merah, lagi, aduh lama lagi, macet di hyper. Pakai drone yang bertahun-tahun itu cuma 1 hari. Surat drone yang tercanggih itu bisa antar benua. China nemukan ini. Pakai tenaga semi, namanya bukan uranium, seperti tenaga nuklir. Jadi dia bisa lebih daripada 10.000 kilo. Drone-nya itu tenaganya gitu. Dan sudah dicoba, dan dicobanya bukan mengirim barang, ngirim bom. Iran ngirim bom ke Israel. Itu teknologi drone-nya siapa? Bukan Iran. Itu dari Rusia, dari China. 500 drone, isinya itu roket. 6 yang akhirnya lepas, nggak bisa kena air itu. Saudara, saya tanya, ini sistem dunia. Kalau yang menguasai sistem ini semua adalah orang-orang jahat, dan kemudian dikendalikan oleh satu kekuatan yang luar biasa, dan orang itu punya otak yang cemerlang, pinter luar biasa, dan kemudian wujud daripada iblis, yaitu antikristus. Habis semua. Dan itu nangkep. Nah, saudara, kita sadar atau tidak sadar, kita sedang menuju dunia yang semakin gampang dikuasai. Sekarang, saudara, saya ke China.
Untung ini saya nggak ke China, saya ke China. Begitu di seluruh bandara, di seluruh toko, di seluruh perempatan-perempatan jalan sudah ada lebih kamera, lebih daripada 50 juta kamera. Bayangkan, Zah. 50 juta kamera itu menyatu dan dia tahu ini orang asing kemana. Oh, dia ke sini, dia kemana gedung ini. Dia tahu semua. Jam berapa, berapa detik dia keluar jalan di sini. Itu datanya ada semua. Jadi seluruh orang-orang China sampai kecoa pun itu bisa dilihat. Jangan manusia. Kecoa pindah rumah bisa tahu. Cuman masalahnya kecoa nggak punya identitas kan. Tapi kalau manusia terkena wajahnya, dia tahu, oh ini wajah. Dan setiap orang yang ada bahkan di satu tempat lebih daripada diumpamakan, lebih daripada 100.000 orang sampai 1 juta. Komputer itu langsung bisa deteksi tidak lebih daripada 2 detik. Tahu semuanya. Oh namanya Dor. Ini siapa? Oh saya mau nyelidiki. Ada mata-mata nggak yang dari asing? Semua orang asing keluar. Yang bukan orang sana. Asing dari negara ini. Yang dari negara Amerika siapa? Terkeluar 10 orang. Dan 10 orang itu siapa yang mata-mata? Langsung tahu semua. Segera bayangkan kalau itu ada di Indonesia. Nggak ada yang mau selingkuh. Gimana mau selingkuh? Istrinya tanya, halo AI, istri saya di mana? Oh, lagi di sini. Dengan siapa? Oh, dengan laki-laki di hotel ini. Tahu semua. Waduh, celaka ini. Nah, masalahnya yang menguasai teknologi itu siapa? Untuk apa? Kepentingan apa? Nah, ini celaka. Kalau itu adalah iblis, wah, saudara, semua untuk menghancurkan kita. Udah habis kita. Kamu nggak mau ikut saya. Wajah kita di mana-mana. Jangan kasih makan dia. Mau ke restoran, mau ke sini. Nggak ada yang terima kita. Mati kita kelaparan. Mati aja kita. Mau lari kemana? Nangkep. Tahu dia. Mau ke desa mana? Tahu semua. Apalagi sekarang satelit yang terbaru. Itu bisa mendeteksi masuk kemanapun, bahkan masuk ke tanah pun dia bisa dideteksi. Kalau dia niat mau deteksi, itu bisa. Jadi kenapa Amerika bisa bunuh pemimpin daripada Hizbullah, siapa namanya, bisa langsung dibunuh deteksi. Dan kemudian Iran, kemudian beberapa orang yang dari Houthi yang Yaman itu, yang menyerang Israel dan kemudian Yordania, ada di sana. Dia langsung ditembak. Kok bisa tahu? Itu teknologi spy semuanya. Dan udah terlalu canggih. So. Dan itu peperangan teknologi ini antara China, Rusia, dengan Eropa, dengan Amerika. Wah itu luar biasa. Kita cuman pelonga, pelongoran, pelongo. Oh, oh, kok bisa ya? Oh, kita awal-awal aja gitu kan. Ada roket di atas kita. Oh, mainan. Oh, mainan. Itu roket, itu mainan itu. Kena kepalamu belum. Rusia punya bom hidrogen. Surah bom hidrogen itu 15 kali sampai 100 kali bom Hiroshima. Dampaknya. Jadi kalau Hiroshima menghancurkan 20 kilo, bom hidrogen itu bisa lebih 200 kilo. Itu semua hancur. Hancur semua. Manusia langsung pecah semua. Saya tanya sekarang, saudara kalau nanti kita sudah masuk ke Wahyu pasal 17, murka Allah dicurahkan. Di situ semua datanya ada semua. Jadi Tuhan sudah tahu bagaimana untuk menghancurkan dunia ini dengan beberapa panas yang luar biasa. Ini kan terjadi panas. Dan ini cuma seperberapanya. Nanti di akhir zaman, panasnya itu, wah, bola api dari langit, bola es dari langit, seperti gunung besar, itu akan turun. Wah, seperti itu. Tetapi, puji Tuhannya apa? Kita semua udah diangkat Tuhan. Dan kita melihat kejadian ini dengan nyanyi pujian, oh Tuhan Engkau adil. Hantam mereka semua. Kami juga berdoa berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun kami berdoa. Dunia ini sudah waktunya untuk dihakimi Tuhan. Kapan Tuhan? Dan Tuhan katakan, hari ini aku akan menghancurkan dunia
Dan semua orang percaya diangkat dan melihat semuanya bagaimana Tuhan membereskan, melawan malaikat-malaikat itu semua. Dan itu ayat 17 sampai 19. Dan semua kita orang Kristen lihat semua. Saudara, seperti pemandangan film Marvel yang terakhir kan, tahu kan peperangan antara grupnya Iron Man dengan grupnya bajingan Thanos itu. Wah, terjadi perang itu seperti itu. Nah, ini peperangannya bukan senjata itu. Peperangannya adalah kekuatan dunia roh. Wah, itu sudah beda, saudara. Dan kita sudah di dalam kekuatan dengan tubuh yang baru, dengan roh yang luar biasa dari Tuhan itu sendiri, dari Kristus, saudara. Kita punya kekuatan nggak bisa dikalahkan mereka. Kalau kita percaya hari ini, roh kita ini, roh yang tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Kalau kita sudah lahir baru, dan Tuhan berikan roh yang baru, hati yang baru, saudara, kita punya yang tidak bisa mati. Waktu kita mati, roh kita bersama dengan Tuhan selamanya, karena kekal bersama Dia. Dan apa yang terjadi, tubuh kita yang hancur akan diangkat dan kemudian dibangkitkan dan nyambung lagi dengan nyawa kita menjadi manusia yang baru bersama-sama Tuhan yang kekal. Nah, inilah yang akan memerangi, menghakimi malaikat-malaikat yang jahat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Wahyu pasal 12. Nah, saudara, dikatakan di sini bahwa orang-orang keturunan itu menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, kita lihat ini. Saudara, naga di dalam kitab Wahyu dituliskan 12 kali. Ya, 12 kali. Dan hanya satu dituliskan tentang yang penyembahan. Naga itu akhirnya disembah. Itu satu kali. Tapi semua menunjukkan satu identitas bahwa 12 kali naga itu menguasai seluruh sistem yang ada. Dan 12 itu adalah suku Israel, 12 rasul, dan 12 naga. Sama 12-nya. Dan satu waktu dikatakan bahwa naga itu akhirnya menjadi naga yang disembah. 13:4. Jadi dia menempatkan diri, akhirnya mendapat diri sebagai apa? Dia sebagai Allah yang harus disembah. Jadi penguasaan dia terhadap dunia ini tujuannya apa? Semua dunia akan menyembah dia, menjadikan dia adalah Allah. Dan dia merasakan kalau semua manusia melihat dia disebut Allah, maka Allah kalah dengan dia. Itu tujuan daripada iblis. Kenapa Tuhan dalam hukum Taurat dikatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Saudara, ini ayat untuk siapa? Kita berpikir, oh ini untuk manusia. Oh ini untuk kita semuanya. Saudara, itu ayat adalah untuk ditujukan kepada dunia iblis dan seluruh malaikat yang di sana. Tidak ada Allah lain. Dan kamu tidak mungkin mengangkat dirimu menjadi Allah. Jadi hukum Taurat itu bukan berlaku bagi manusia. Berlaku bagi seluruh makhluk yang ada, siapapun dia, termasuk malaikat. Jadi malaikat pun taat dengan hukum Taurat. Karena itu hukum dari Tuhan. Itu hukum surgawi. Saudara jangan dipikir hukum Taurat itu untuk manusia. Oh, saudara, bukan. Hukum Taurat itu untuk seluruh daripada kehendak Allah. Jangan ada ilah lain. Jangan mengikuti siapapun. Jangan bersaksi dusta. Saudara, itu semua ada di situ. Dan siapa yang melakukan ini? Iblis, si naga tua, ular itu. Dan dikatakan setan itu. Dan dialah yang punya kerjaan. Dan ada 4 kerjaan daripada iblis. Saudara perhatikan. Yang pertama adalah menyesatkan. Yang kedua, menyeret. Menyeret itu artinya memaksa kita. Dan ketiga, mendakwa kita. Yang terakhir, menguasai kita. Mendakwa, menguasai kita. Dan bagaimana iblis ini punya kuasa yang luar biasa. Mulai pada mendakwa, menyeret, menyesatkan. Saudara, tujuannya dia itu apa sebenarnya? Semua yang dilakukan. Nah, saya berikan contoh. Ya, ini contoh aja. Saudara, waktu Jimmy Carter menjadi presiden, dunia di dalam peperangan yang hebat sekali. Ada sekitar 5 negara sampai 7 negara, Saudi Arabia, Mesir, dan semuanya
itu bersekongkol untuk menghantam Israel. Dinamakan Perang Yom Kippur. Saudara bayangkan, Israel yang lemah seperti itu, yang pertahanannya begitu lemah, dan seluruh baik hidupnya, saudara nggak ada kekuatan secara militer pada waktu itu. Dan Mesir menyiapkan seluruh kekuatan yang luar biasa. Dan mereka siap. Dan hari pertama, saudara, Mesir akhirnya menghantam seluruh sistem yang ada, airport untuk ini kapal perang, dan itu dihantam oleh mereka. Buang. Begitu Israel sadar bahwa dia sedang diserang, maka dia berpikir ini penyerangan itu bukan hanya satu bangsa, tapi seluruh negara tetangga Israel yang besar-besar itu ingin menghancurkan Israel. Saudara tahu, malam hari itu adalah Yom Kippur. Dan mereka diminta untuk apa? Berdoa, memohon kekuatan. Saya percaya bahwa Israel itu adalah Israel yang sudah bukan Israel yang seperti zaman dulu. Tetapi masih ada kaitan sejarah dan Tuhan masih berbelas kasihan pada Israel karena Tuhan masih menanti pertobatan mereka dan Tuhan berikan belas kasih. Maka mereka berdoa dan masa-masa mereka berdoa, saudara tahu apa yang terjadi? Tidak lebih dari 1-2 minggu sebelum, Amerika sedang meluncurkan satelit untuk menjadi satelit bisa menjadi pengintai. Dan itu baru diluncurkan. Dan langsung dipakai dan dipersembahkan untuk Israel. Jadi begitu dibuka, seluruh daripada tentara-tentara Mesir, Yordania, Irak, semua itu mau perang dengan Israel. Dan mereka bisa lihat semua dan dilihat semua. Oh, di mana mereka mau perang? Ini tentaranya, tentara semua ada. Dan Israel yang tidak banyak punya pesawat-pesawat yang tidak sebanyak yang pasukan lawannya. Mereka siap dengan tepat, sasaran semua dihancurkan habis semuanya dalam waktu 1 hari. Bayangkan ya. Jadi dikasih data langsung dari agennya Amerika, ini tempatnya ini, dan kamu sekarang berangkat malam ini, langsung naik pesawat ya, yang jet tempur itu. Dan setiap orang nggak tahu berapa puluh jet tempur. Itu masing-masing bawa bom dan menyeluruh langsung tepat sasaran. Bum, bum, bum. Dan besok mereka mau nyerang Israel, hancur semua. Saya tanya, kuasa siapa yang melindungi Israel? Secara teori, secara kekuatan, nggak bisa. Dan sekarang ini, saudara, kalau kita pikir lebih dalam lagi, zaman sekarang Israel, kalau diserang oleh Rusia, diserang oleh China, diserang oleh semua negara semua, dan mereka bergabung, Israel hancur lebur, jadi tanah, jadi abu semua. Karena Israel cuma kecil, saudara. Sekarang sudah lebih dari 100.000 roket sudah masuk ke Israel dan lebih dari 100 roket yang nggak bisa ditangkis masuk dan banyak orang Israel mati. Tapi bayangkan yang hampir 100.000 itu bisa ditangkis. Kalau itu nggak ditangkis, mati semua itu. Terus saya tanya, ini peperangan apa sebenarnya? Saudara, ini peperangan penggenapan janji Tuhan. Ini satu peperangan yang di luar pikiran kita. Kita nggak mampu pikirnya. Tuhan menanti Benyamin Netanyahu, menanti Israel untuk datang pada Tuhan, untuk bertobat. Dan baru pada saat itu, dunia yang melawan Israel, itu dihancur leburkan semua. Dan termasuk yang melawan gereja. Itu akan dihantam oleh Tuhan. Dan saudara, ada waktu 3,5 tahun dan ada waktu tribulasi yang begitu besar. Dan kemudian perempuan ini diungsikan di padang gurun, dilindungi oleh Tuhan. Dan kemudian seluruh naga dan anak buahnya ini menyerang dan mau menghancurkan.
dan waktu yang begitu singkat yang tidak bisa diperpanjang oleh Tuhan. Kalau tidak, orang-orang Kristen akan jatuh semuanya dan ikut antikristus. Tuhan tahu kekuatan gereja. Tuhan tahu bagaimana gereja. Dan itu dilindungi oleh Tuhan dan kemudian diangkat oleh Tuhan. Selesai. Saudara, kemudian malaikat Michael berperang dan kemudian dia memimpin pasukan untuk menghancurkan dan membuang semua yang ada di bumi. Dan setelah selesai, saudara, kita semua orang-orang percaya akan diangkat oleh Tuhan dan dipersiapkan untuk peperangan besar, peperangan bukan untuk kalah, peperangan untuk menang dan menghakimi seluruh dunia malaikat. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Tidak tahukah engkau bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi Paulus sudah mengerti bagaimana sebab dia pernah ke surga. Dan tidak ada rasul yang pernah ke neraka. Tapi ada pendeta pernah neraka. Katanya bukan sekali lagi. Sampai 7 kali. Ada yang sampai 44 kali. Saudara, satu-satunya manusia yang ke neraka dan bisa balik selamat itu adalah Sang Mesias. Bukan pendetamu. Kalau ada pendeta kamu usah ke neraka, berarti kamu nanti sudah dipesankan tiket ke sana. Itu tempatmu itu nanti. Saudara, kenapa? Karena tidak ada satu rasul pun, satu manusia yang pernah ke neraka. Dan hanya satu manusia yang pernah ke neraka dan tidak bisa dikalahkan oleh neraka, dan dia adalah orang yang tidak berdosa, dan mengambil neraka, sengat neraka itu, terus kemudian dilumpuhkan sengat kekuatan kematian neraka. Untuk siapa? Untuk semua orang percaya. Jadi iblis itu melawan dengan kekuatan luar biasa, menggerakkan semua dunia ini dalam kesesatannya, dan dia memerangi siapa kamu? Maka dalam Mazmur Daud dikatakan, engkau tertawa melihat bangsa-bangsa penguasa, engkau tertawain mereka semua ya Tuhan, karena dia bukan musuh. Jadi Mazmur Daud itu luar biasa. Dan Daud pun sudah tahu. Jadi waktu Daud berperang dengan bangsa apapun, dengan Goliat, kenapa dia nggak takut? Sudah tahu jawabannya. Karena dia disertai Tuhan, saudara. Kenapa dia nggak takut dengan singa? Wow, suka luar biasa. Dia lawan, kenapa? Dia tahu dia bersama dengan Tuhan. Goliat besar seperti itu. Daud mengatakan apa? Kalau Tuhan serahkan kamu ke saya, kamu pasti mati. Sebenarnya itu satu keyakinan daripada Daud yang merupakan kekuatan dia pegang janji Tuhan. Kamu menghina Tuhan Allahku Yahweh, oh kamu akan mati. Kamu pasti mati. Semua orang nggak ada yang berani. Akhirnya Daud nggak ada yang berani. Saul nggak berani, semua nggak berani. Aku aja. Kamu gimana? Orang gedenya segitu aja nggak berani. Saul gede kayak gitu nggak berani. Saya kamu berani. Demi nama Yahweh, demi nama Tuhan. Nih, saya akan maju. Oh, maju. Terus gimana maju? Maju tuh ya harus berperang, ya pakai baju perang. Oh, kasih baju perang. Baju perangnya siapa? Saul. Dikasih ke dia, nggak bisa jalan. Ya. Nah, ini contoh orang Kristen yang mengabarkan Injil memakai kekuatan yang berasal dari kekuatan manusia, disuruh ngabarin Injil. Nggak bisa, kamu lumpuh. Oh, pengabaran Injil uangnya harus banyak. Lumpuh kamu. Oh, pengajarnya harus orang pintar. Lumpuh kamu. Kenapa? Karena Tuhan tidak memakai kekuatan dunia. Perhitungan dunia. Tuhan memakai hati yang mempersembahkan, menyerahkan pada Tuhan. Dan kemudian kekuatan, bahkan batu yang kalipun yang kecil seperti itu bisa numbangkan raksasa Goliat dengan ketopong yang dari baja itu. Nggak masuk akal. Karena yang mengalahkan bukan kamu. Mengalahkan adalah kekuatan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memakai batu kerikil itu, saudara, siapa yang bisa menghentikan Tuhan? Sama dengan naga ini. Naga itu pakai kekuatan dunia dikumpul. Orang Kristen ditakuti luar biasa. Aku bunuh engkau, aku kejar engkau. Saudara, kita semua yang secara dunia, ya, kita lari sana lari sini.
Tapi seorang yang beriman seperti Elia, seorang beriman seperti Yesaya, seperti Daud, seperti Yosua, seperti Gideon, nggak takut. Kenapa nggak takut? Dia tahu Tuhan menyertai saya. Dan perempuan itu akhirnya sudah diberi kuasa seperti saya burung nasar. Untuk apa? Untuk mempertahankan diri dan untuk mempersiapkan perlawanan yang luar biasa dari Tuhan. Dan terakhir sudah dikatakan di sana. Apa yang membuat kita bisa melawan seluruh pekerjaan setan? Sudah tahu? Ini kalimat sering kita dengar. Saya tadi baru khotbah di Gloria. Apa yang membuat Ananias dan Safira dibinasakan Tuhan? Saudara, tidak mempersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Tenaganya disimpan sebagian. Kekayaannya ditahan sebagian. Waktunya diskon untuk Tuhan. Dia tidak melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan seluruh kerelaan. Dia menahan itu. Dan dia lebih mengutamakan seluruh daripada kepentingan hidupnya daripada untuk percaya kepada Tuhan. Itu menyembah berhala. Maka saudara, satu kunci yang membuat naga itu kalah, iblis itu kalah, yaitu kelemahan iblis. Apa kelemahan iblis? Mengagungkan diri. Maka orang Kristen menyangkali diri. Itu kekuatan orang Kristen. Menghancurkan sinag. Kekuatan naga ingin jadi seperti Allah. Ingin kekuatan yang luar biasa. Paling tertinggi, paling hebat, paling menonjol. Dan menggantikan Allah. Orang Kristen lepas semua. Iblis memberikan dunia, Tuhan Yesus diuji. Nih, kerajaan dunia. Nih, kekuasaan dunia. Nih, kekuatan dunia. Tak kasih kamu semuanya. Tapi kamu tunduk pada saya. Kalau kita nggak peduli, yang penting saya dapat dunia. Penting saya dapat nikmatan. Oh, penting dapat istri yang cantik. Penting dapat suami yang kaya. Oh, tapi semua. Nah, saudara, semua kita diarahkan dengan sistem kekuatan kematian dunia ini. Saudara, kita masuk ke dalam sistem maut dan seluruh keindahan dunia ada di depan kita. Dan itu mematikan kita semua. Bagaimana saya bisa melepaskan itu semua? Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau ikut saya, sangkal diri, lepaskan semuanya, dan kemudian pikul salibmu, ikut aku. Saudara, tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Tapi kalau kamu masih mikir, Tuhan, papa saya masih berbutuh saya. Tuhan, ini anak saya belum besar. Dia masih bayi. Tuhan, ini kerjaan saya baru mulai. Belum ada untungnya. Saya minggu kan nggak bisa ke gereja. Saudara, jika kita berpikir seperti itu, dan disitulah sasaran iblis yang paling empuk, menghancurkan hidup kita, keluarga kita, bisnis kita. Ya, jangan lupa. Dan itu adalah jebakan-jebakan yang kita sudah mengerti dari kecil. Penyangkalan diri kita sudah tahu. Semua yang diajarkan kita sudah tahu. Tetapi baru kita tahu waktu dalam kondisi yang luar biasa itu. Saudara nggak bisa memegang lagi dunia. Saudara harus lepaskan semuanya. Nggak bisa kamu pegang. Lepas semuanya. Dan kemudian kita mendapatkan satu kemuliaan itu. Saya menutup dengan satu ilustrasi. Saya pernah kenal seorang Chinese, orang China yang studi di Amerika, di tempat kita sekolah tinggi. Saudara, dia waktu itu dia punya anak dan dia lagi jayanya, jadi umur sekitar 45-50 tahun. Dan anaknya kemudian sudah besar, kuliah, dan pintar luar biasa. Ya. Dan waktu bersama dengan saya itu udah hampir 50 lebih. Dan dia ceritakan pengalamannya, istrinya ada tapi dia kerja, dia lagi buka kerja. Waktu dia cerita, saya nggak pernah menyangka kalau ceritanya tuh sangat sangat menggugah hati kita. Kita semua lagi dengar. Dia mengatakan, anak saya itu dari kecil saya siapin, pinternya luar biasa.
Itu saya tunggu anak ini sampai hampir 7 tahun nggak punya anak saya, dan punya anak setelah 7 tahun, 8 tahun. Itu anaknya disayangi. Dan kemudian anak ini betul-betul pinter, betul-betul luar biasa, dan di dalam sekolahnya, waduh, cemerlang. Dan waktu dia selesai kuliah, saudara, dapat satu penghargaan kehormatan. Dan dia meneruskan S2-nya di Australia. Nah, setelah di Australia, dia baru berjalan S2 di Australia. Dan kemudian dia dipindahkan ke Amerika. Nah, dalam perjalanan ke Amerika ambil S2, sang ayah ini bercerita. Tiba-tiba anaknya datang ke dia, ke rumah dia. Jadi waktu itu di Australia. Datang ke rumah dia masih pengungsi ya. Datang ke rumah dia dan mengatakan kalimat itu. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Papanya kaget. Mau jadi hamba Tuhan? Ah, saya. Yang jadi hamba Tuhan itu yang goblok-goblok. Yang udah nggak bisa masuk UI, UGM, ITB. Itu jadi hamba Tuhan. Dan memang saudara, kalau kita mau jujur, banyak anak-anak sekolah teologi itu secara kualitas akademis itu rendah sekali. Ya. Dan mereka itu banyak seringkali adalah tidak bisa masuk ke sistem-sistem yang begitu begitu ketat, dan mereka kemudian mencari gampangnya apa? Oh, jadi sekolah hamba Tuhan gratis, terus kemudian di sana kita bisa ya paling tidak bisa hidup lah. Nah, karena motivasi seperti ini, maka lulusan-lulusan sekolah teologi yang hampir sebagian besar mayoritas mendapatkan beasiswa, mendapatkan kemudahan, dan tidak ada kontrol sistem, saudara, itu lulusannya menjadi brengsek semua. Nggak ada kualitasnya. Karena mentalnya nggak ada. Dan saya beritahu, Pak, ini harusnya sistem kita begini-begini. Waduh, kan kita ini butuh murid, Pak. Kita bukan butuh orang yang berkualitas. Muridnya banyak tuh, ya penting muridnya banyak. Ada satu sekolah teologi di Jakarta, sekarang udah tutup. Sekolah yang banyak atau mungkin ganti nama. Yang sekolah itu ribuan orang. Pokoknya mau sekolah, terima aja semua. Semua tuh diterima aja. Nah, saudara, dalam sistem yang seperti itu, dan kita tahu bahwa ini papanya ini lihat anaknya pinter, kemudian S2. Umur 22 tahun, mau S2. So. Kan pinternya luar biasa. Terus dia ngomong, terlalu kamu, aduh, gereja nggak butuh kamu. Itu perusahaan-perusahaan besar butuh kamu. Gereja itu yang bawa aja goblok-goblok itu nggak apa-apa. Wah, kalau jadi dokter, oh jangan di gereja. Setelah kalimat itu kemudian diterima anaknya, dan anaknya mengatakan, Pak, aku tetap mau menjadi hamba. Disuruh mikir 1 minggu. Udah, kamu doa dulu. Papa nggak setuju. Namanya masih bisa terima. Papa yang nggak setuju. Dan sudah berjalan 1-2 hari, dan anak itu kemudian membaca firman Tuhan. Jika engkau lebih mengasihi papamu dan mamamu, lebih mengasihi dunia ini, engkau tidak layak ikut aku. Dia kaget, mencari jawaban, terus dapatkan renungan seperti itu. Besoknya lagi sama, besoknya lagi sama, dan jawabannya sama terus. Kalimatnya juga sama, dan berputar-putar di dalam Injil itu semuanya. Dan dia semakin dikuatkan Tuhan. Kemudian berapa hari kemudian dia datang pada ayah. Belum sampai seminggu dia nggak ada papanya. Dan dia berkata, aku tetap menjadi hamba Tuhan. Papanya marah. Kamu tahu harapan Papa? Aku sudah menyiapkan masa depannya seperti ini, dan ini semua akan menjadi milikmu semuanya. Aku tetap aku bisa. Aku mengasihi. Aku bukan benci Bapak. Aku bukan tidak menghargai Bapak. Ini panggilan Tuhan. Aku juga nggak bisa apa-apa. Tolong Pak, izinkan saya. Nggak mau. Karena ini dengan menyesal, dengan kecewa, ya Pak, ya saya tetap akan jadi hamba Tuhan. Karepmu,
pakai duit-duitmu sendiri. Papa nggak mau dukung kamu. Dan papanya, saya kecewa demi kamu. Ya pernah. Setelah dia ngurus semuanya, interview semua selesai, dan sudah diterima, dia tinggal berangkat. Dan kemudian dia berada di daerah Philadelphia, dan kemudian mau terbang ke sekolahnya. Saudara, ada badai di Amerika, dan dia mati. Mamanya mendengar itu berita itu dan diberitahu, anakmu meninggal dunia di dalam pesawat yang muncul. Dia beritahu semua. Langsung saudara, geger keluarga itu, suami istri menyalahkan sang istri. Kamu ini kenapa? Coba itu kamu terima, anakmu gak akan mati. Ini gara-gara kamu. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Yang mencabut nyawa anak bukan saya. Kan itu Tuhan. Salahkan Tuhan. Berantem suami istri ini. Wah, berhari-hari, berminggu-minggu. Gak sapa-sapa. Sampai suatu hari di gereja, dia mendapat nasihat dari seorang teman yang senior. Dia beritahu, coba kamu pikir baik-baik. Ada rencana Tuhan apa yang indah dengan kejadian ini dalam hidup anak dan hidupmu. Coba kamu pikir. Mungkin ini waktu Tuhan membuka hatimu untuk melihat Tuhan. Berdoalah, menyerah pada Tuhan, sebenarnya engkau mau apa. Dan dia nggak mau doa. Kan dia jengkel ini kan. Udah lewat berapa minggu kemudian mulai tenang, mulai tenang, mulai tenang. Dan dia mulai bisa menerima. Dia baca firman Tuhan. Saudara, yang dibaca itu sama dengan anak yang baca. Jika kamu terus ingat kepada anakmu, jika kamu menyesali semuanya, terus Roh Kudus bekerja dalam pikiran dia. Dia kaget. Dalam hati kecilnya, seolah Tuhan mengatakan, aku ingin memakai engkau. Aku ingin menjadikan engkau anak Tuhan. Wah, jiwanya dia. Ya, benar. Wah, rasanya tuh kayak mau kiamat. Dan dalam pergumulan itu Roh Kudus bekerja. Akhirnya dia lembut dan dia panggil istriku. Akhirnya saya mau jadi hamba Tuhan. Istrinya bingung. Ini baru tolak-tolak anaknya. Sekarang dia kok tiba-tiba saya mau jadi. Kamu itu mimpi apa? Kok tiba-tiba kamu yang mau jadi hamba Tuhan? Dan itu rencana Tuhan. Tuhan mau seperti itu. Dan seperti anak mengatakan, nanti Papa akan lihat bahwa apa yang Tuhan berikan itu begitu indah. Dan apa yang diminta Tuhan, Papa nggak bisa untuk memaksa. Papa akan terus memberikan dan dengan sukarela akan kita berikan. Dan akhirnya terjadi. Jadi seluruh kekayaan dia, seluruh apa yang dia dapat itu waktu dia jadi hamba Tuhan. Setelah itu untuk melayani Tuhan. Dan sama seperti ini, Francis Schaeffer dan papanya juga sama, terjadi sama. Papanya marah dengan Francis, kamu tuh sudah PhD, kamu pinternya luar biasa, untuk S3-mu berapa? Ada 4 S3-nya. Jangan jadi hamba Tuhan seperti itu. Nggak bisa, Pak. Terlalu pinter kamu. Dan Tuhan minta saya. Saudara, dan waktu Francis Schaeffer digerakkan untuk Amerika, pada pembukaan abad 18, saudara, bagaimana gereja Tuhan dikembalikan pada fundamental Injil. Dan itu salah satunya adalah Francis Schaeffer. Dan Bapak ini dipakai, saudara, di daerah China Selatan. Dan dia ikut ambil sekolah, ambil S2. Setelah S1 selesai, dia ambil S2. Dan dia ceritakan semua. Bagaimana mungkin kok bisa seperti itu? Kok bisa saya yang dipakai Tuhan akhirnya? Ya, anak saya seperti itu. Ya karena kamu ikut turut dan mengamini, mengamani, mengimani apa yang Tuhan inginkan. Dan akhirnya kamu serahkan. Dan semua dibuka oleh Tuhan. Wah, sukacitanya luar biasa.
Dan dia bangga dengan Allah. Memilih yang benar, memilih yang diminta oleh Tuhan. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Ada suatu sukacita yang besar. Tuhan, kami tahu bahwa kami seringkali berpusat kepada masa depan kami, berpusat pada kepentingan diri kami sendiri. Tetapi hari ini, biarlah firman menggugah kami, biarlah Roh Kudus akan mencelikkan kami, membawa satu kehormatan, satu kemuliaan, sehingga hidup kami bukan lagi hidup untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk mengagungkan, memuliakan nama. Dengan segala berkat yang Kau berikan pada kami. Bukan berkat seperti menjadi kaya, berkat supaya berlimpah-limpah. Tetapi kalimat-kalimat kami, perkataan kami, apa yang bisa kami lakukan, semua adalah kekayaan hidup kami. Kami bersyukur, Tuhan. Jadikan kami saksi-saksi yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan kepada